Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Melani dengan nomor NPM C102200059. Berbicaranya saya di sini itu akan melakukan tips and trick bagaimana caranya melatih percaya diri atau tidak grogi ketika berbicara di depan umum, baik itu dalam melakukan sebuah presentasi ataupun pidato dan lain sebagainya. Tujuan pembuatan video ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Oke baik, langsung aja. Teman-teman penasaran kan gimana caranya mengatasi rasa grogi yang ada di diri kita ketika kita berbicara di depan umum. Oke, kita langsung aja ke tipsnya. Oke, tips yang pertama itu tanamkan mindset yang tepat. Artinya jangan sampai nih pikiran teman-teman itu banyak memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kayak misalkan nih, aduh buat presentasi sekarang kok aku ngerasa malu, grogi, tidak percaya diri. Nah, hal-hal itu bisa membuat pikiran teman-teman itu tidak konsisten dan bisa saja gitu membuat percaya diri teman-teman menurun. Jadi, teman-teman harus menerapkan mindset yang tepat. Kayak misalkan nih, aku yakin ini pasti bisa. Apapun yang terjadi nanti, pokoknya aku yakin pasti bisa. Jadi, mindset seperti itu meskipun sederhana, tapi aku yakin itu mendukung teman-teman ketika lagi presentasi. Jadi kayak mendukung rasa percaya diri teman-teman gitu. Nah, tips yang kedua itu kuasai materi. Nah, teman-teman sebelum melakukan presentasi itu harus menguasai materi. Nah, ketika teman-teman bisa menguasai materi, teman-teman bisa paham dengan materi yang akan disampaikan pada saat presentasi gitu. Nah, ketika teman-teman paham, itu teman-teman bisa menjelaskan secara mudah kepada audiens atau kepada para pendengar. Jadi teman-teman harus menguasai materi dan jangan sampai ada konsep itu SKS, sistem kebut semalam. Nah, takutnya sistem SKS itu tidak memaksimalkan presentasi teman-teman. Jadi teman-teman harus menguasai materi terlebih dahulu. Nah, tips yang ketiga itu bicara sesuai durasi, yang dimana teman-teman ini harus bisa terbiasa nih berbicara sesuai durasi, karena ketika kita melakukan presentasi itu di waktu, baik itu 5 menit, 10 menit, 20 menit gitu. Jadi untuk teman-teman yang melakukan presentasi itu harus berbicara sesuai durasi nih, agar penyampaian materi teman-teman itu bisa dengan mudah dan tepat waktu kayak gitu. Nah, melatih cara supaya presentasi sesuai durasi itu bisa menggunakan handphone dengan stopwatch. Nah, teman-teman bisa menggunakan stopwatch tersebut. Gimana caranya ketika teman-teman berbicara pada saat presentasi itu sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Nah, yang keempat itu atur napas. Nah, teman-teman ketika sedang melakukan presentasi jangan lupa untuk atur napas secara berulang-ulang. Nah, atur napas itu bisa membuat pikiran dan tubuh kita itu rileks menurut diri saya sendiri gitu. Jadi jangan lupa untuk teman-teman mengatur napas. Jangan sampai teman-teman kayak ngos-ngosan terus kayak kelihatan capek gitu. Jadi nanti nggak bakal maksimal ketika melakukan presentasi. Tips yang kelima adalah berdoa. Nah, sebagai umat yang ditakdirkan memiliki agama, ada kalanya kita sebelum melakukan sesuatu itu berdoa terlebih dahulu gitu, sesuai kepercayaannya masing-masing ya. Nah, ada tips dari aku sendiri gitu. Untuk teman-teman, doanya itu simple, mudah dihafal gitu ya, pasti teman-teman sering dengar gitu. Nah, untuk doanya itu sendiri yaitu Robi sohri sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman bisa baca doa itu sebelum melakukan sesuatu ya, atau sebelum melakukan presentasi gitu, agar dimudahkan, dilancarkan, dan ingatan teman-teman ketika menyampaikan materi itu kuat gitu. Oke, mungkin sekian tips dari aku untuk melatih rasa percaya diri atau tidak grogi ketika berbicara di depan umum, baik itu dalam melakukan presentasi, pidato, ataupun kegiatan lainnya gitu. Nah, semoga tips yang aku kasih ke teman-teman bermanfaat. Menurut aku tips itu mudah ya, mudah dilakuin asalkan teman-temannya niat gitu buat ngelakuin tips tersebut gitu. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa merubah mindset teman-teman gitu. Mungkin cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian kata ataupun lain sebagainya. Saran dan kritikannya boleh ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.